Secara alami, manusia itu cenderung menciptakan perdamaian palsu. Dengan apa? Dengan ketaatan agama, dengan moralitas, dengan spiritualitas kosong yang sebenarnya tidak pernah menyentuh akar permusuhan kita. Shalom, jemaat sekalian. Shalom. Oke, intermezzo sedikit ya sebelum kita masuk ke firman Tuhan. Hari ini saya mau disclaimer dulu. Nanti jangan ada Bapak Ibu atau jemaat sekalian yang tersinggung. Kenapa saya dipelototin hari ini atau kenapa senyumnya hari ini belagu gitu ya. Jadi Jumat kemarin itu saya tiba-tiba rasa lidah saya kebas. Saya pikir itu Jumat sore ke malam, saya pikir kebanyakan makan sambal gitu ya. Nah, hari Sabtu saya mulai rasa mata saya aneh, bibir saya aneh. Kok sepertinya rasa yang dulu pernah ada gitu. Jadi saya kena Bell's palsy lagi. Jadi Bell's palsy itu lumpuh sisi sebelah muka gitu ya. Tahun lalu saya di sebelah kanan. Kali ini saya di sebelah kiri. Jadi bukan cuma work life balance, Bell's palsy juga harus balance gitu ya. Jadi nanti saya izin, mohon maaf kalau pas salam-salaman saya cuma salam saja ya. Saya agak susah sebenarnya tersenyum. Saya juga agak susah ngomong karena lidah saya kebas. Jadi mohon maaf juga kalau artikulasi saya kurang jelas. Saya usahakan lebih lambat bicaranya gitu ya. Oke, hari ini minggu terakhir dari seri Kerajaan Allah. Dengan tema Duta Kerajaan Allah. Dari tahta ke misi Duta Kerajaan Allah. Minggu lalu sudah dibahas sedikit pengantar oleh penginjil Jen tentang Duta Kerajaan Allah, dan hari ini kita akan lanjutkan lagi. Dan saya sungguh bersyukur di tengah keterbatasan dan kelemahan yang ada, Tuhan masih memberikan saya kesempatan untuk membawakan firman hari ini. Tahun 1944, tepatnya pada saat Perang Dunia Kedua, ada seorang perwira intelijen Jepang bernama Hiro Onoda. Oke, Hiro Onoda, dia ditempatkan di hutan Filipina. Dan ketika ditempatkan di Filipina, dia sebagai mata-mata, tentu saja yang handal dan terlatih. Pemimpinnya mengatakan satu hal sama dia, yang dia ingat terus. Kamu dilarang keras, menyerah, dan mati dengan melakukan bunuh diri. Apapun yang terjadi, bertahanlah. Kami pasti akan kembali menjemputmu. Akhirnya dia terus bergerilya di hutan Filipina, bersembunyi, mengumpulkan informasi. Dan seperti yang dikatakan komandannya, dia menolak untuk menyerah apapun yang terjadi. Singkat ceritanya, setahun setelah 1945, kita tahu Perang Dunia selesai. Perang Dunia sudah berakhir. Indonesia merdeka 1945. Nah, namun menariknya, Hiro berhenti tahun 1974. Jadi selama 30 tahun masa perdamaian, Hiro tidak berhenti. Dia tidak menyerah sama sekali. Kenapa? Apakah karena dia begitu ambisius dengan pekerjaannya? Apakah dia begitu bodoh? Bukan. Tetapi karena dia tidak pernah tahu bahwa perang benar-benar sudah selesai. Ada sih surat kabar dikirimkan ke dia. Ada flyer, bahkan foto keluarga dikirimkan ke dia di hutan tersebut untuk memberitahu. Jadi dia tidak pernah ditemukan langsung karena begitu jagonya menyamar dan bersembunyi. Dikirimkanlah dari pemerintah Jepang untuk kasih tahu, perang benar-benar sudah selesai. Cuma dia berpikir, ini pasti propaganda musuh. Saya tidak boleh menyerah, seperti kata komandannya. Saya berpikir, ngapain juga sih pemerintahnya pakai koran, flyer. Menurut saya orang desa kan nggak pakai gitu-gituan ya. Tahun 1944 kan harusnya orang desa belum pakai. Nah, perdamaian sudah diumumkan sejak lama. 30 tahun dia hidup di dalam ketegangan dan perjuangan yang tidak perlu. Setelah saya pikir-pikir, bukankah 30 tahun itu waktu yang sangat panjang untuk mengerjakan sebenarnya hal-hal yang lain, yang lebih berguna. Saya pikir, kasihan sekali kehidupan Hiro. Pertanyaannya hari ini adalah, apakah ada di antara kita yang mungkin ketika kita melihat, Hiro kasihan sekali. Tapi jangan-jangan kita hidup sama seperti Hiro. Tentu bukan dalam hal perang fisik, tetapi dalam perang batin. Kita masih mencoba membayar hutang kita yang sebenarnya sudah dilunasi. Perdamaian yang sudah lama sebenarnya dikerjakan oleh Kristus.
Dan hari ini, inilah kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar bersama. Berita dari medan perang yang sudah lama selesai. Perdamaian yang sudah dikerjakan dan pekerjaan. Ada pekerjaan yang menunggu setiap kita yang sudah menerima perdamaian tersebut. Firman Tuhan hari ini diambil dari 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 20 akan menjadi landasan firman. Silakan buka Alkitab kita masing-masing atau Android masing-masing. Saya tidak akan tampilkan di slide. Silakan 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 20. Jadi 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 20. Saya bacakan bagi kita sekalian ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Amin. Sedemikian jawab pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Dari bagian ini kalau kita amati, kita akan menemukan bahwa ada dua dimensi dari satu realitas pendamaian. Dua dimensi dari satu realitas pendamaian. Apa itu? Dasar pendamaian. Yang kedua, dampak pendamaian. Oke? Dasar pendamaian dan dampak pendamaian. Yang pertama, dasar pendamaiannya kita apa? Didamaikan oleh karya Kristus. Didamaikan oleh karya Kristus. Nah rekan-rekan, sebelum kita buru-buru membicarakan tanggung jawab kita atau pekerjaan yang menunggu kita harus jelas dulu. Mengapa ini poin pertama ini penting? Karena kita harus jelas dulu bahwa siapa identitas kita sebelumnya. Ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ketika saya mengamati bahasa aslinya, di sana sebenarnya tidak ada kata adalah. Adalah itu tambahan untuk mempermudah kita. Bahasa aslinya adalah, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia ciptaan baru. Jadi lebih tegas, Paulus sangat menegaskan. Jadi siapapun yang di dalam Kristus, menerima Kristus, dia ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi ini bukan berbicara tentang siapa yang ada di dalam Kristus. Engkau, ia berusaha menjadi ciptaan baru. Bukan. Kita tidak pernah dipanggil untuk berusaha berjuang menjadi ciptaan baru. Identitas kita adalah ciptaan yang baru. Menjadi ciptaan baru. Kenapa bisa? Apakah karena usaha kita? Tidak. Kalau dengan jelas kita lihat di ayat 18. Dan semuanya ini dari Allah. Bukan usaha kita. Saya mau kita sama-sama melihat kata mendamaikan di sana. Kata mendamaikan atau rekonsiliasi atau pemulihan hubungan yang hancur dalam konteks bahasa ini dipakai Yunani kuno saat itu. Rekonsiliasi atau pemulihan hubungan itu kata ini untuk menggambarkan ini loh. Melibatkan dua pihak yang sama-sama berusaha berbaikan. Oke, melibatkan dua pihak yang sama-sama berusaha berbaikan. Tetapi menariknya kalau kita lihat bagian ini, dalam kasus kita sebagai manusia berdosa, kita akan bisa melihat bahwa inisiator rekonsiliasi hanya muncul dari pihak Allah. Hanya muncul dari pihak Allah dan hanya Allah yang berusaha. Mengapa? Kita tahu dengan jelas sejak kejatuhan manusia jatuh dalam dosa, dosa itu membuat kita apa? Bermusuh, permusuhan secara aktif dengan Allah. Bukan masalah ketidaktahuan secara pasif. Jadi bukan sekedar, saya bikin dosa karena saya tidak tahu Tuhan atau karena saya tidak mampu. Bukan. Ketika kita jatuh di dalam dosa sejak kejadian awal, kita posisinya, kuda-kudanya adalah melawan Allah. Bukan masalah tahu tidak tahu. Sehingga secara alami manusia itu cenderung menciptakan perdamaian palsu. Dengan apa? Dengan ketaatan agama, dengan moralitas, dengan spiritualitas kosong. Yang sebenarnya tidak pernah menyentuh akar permusuhan kita dengan Tuhan.
tidak akan pernah menyentuh. Ini bukan foto boyband. Ini tepatnya acara ketika minggu lalu didoakan, camp leader, kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan sebagainya. Dan yang saya mau ceritakan adalah kisah ini semuanya berawal karena bapak yang di tengah ini, Pak Sud, ini ya, enggak ya bercanda. Jadi karena kami mau pergi camp, itu ada cetak baju. Oke, saya dan istri itu hampir terjadi perang bukan karena orang ketiga, tapi karena 3 lembar baju. Nah, bagaimana kisahnya? Jadi Pak Sud, karena kami sekarang sudah satu pastori, saya di lantai 1, Pak Sud lantai 2. Pak Sud nitiplah baju untuk penginjil Budi dan pendeta Yosef. Oke, dititiplah baju. Karena tujuannya gampang. Kalau saya keluar, saya bisa titipkan ke mereka. Atau ketika mereka mau keluar, mereka bisa datang ke pastori saya. Karena kami tetanggaan. Cuma saya ngomong sama penginjil Budi dan pendeta Yosef. Ngapain saya antar bajunya atau kalian ambil? Kan nanti kita ketemu di Malino gitu. Sama-sama Ji. Saya bawakan misalnya. Tidak perlu Ji dicuci toh. Sepakat. Baju 3 lembar dititipkan ke saya tanpa dicuci. Rekan-rekan yang lain hari Minggu sudah naik, saya menyusul hari Senin karena saya agak manja. Saya bilang saya mau berangkat hari Minggu, saya capek, saya mau istirahat hari Senin. Bersamaan dengan pendeta Yosef karena hari Minggu beliau masih memimpin katekisasi. Oke, singkat ceritanya, hari Minggu tiba, baju dititip hari Jumat, saya mau packing hari Minggu. Karena saya berpikir cuma 2 hari 1 malam, gampang di packing. Saya packingnya sudah hampir jam 9 malam, sudah mau tidur. Singkat cerita, pas mau packing, saya carilah 3 lembar baju ini. Saya tanya istri saya, Jessica, mana baju? Di meja kerjamu, Ji. Dari awal saya taruh di meja kerjamu. Tidak ada. Cari kau dulu baik-baik. Saya taruh sengaja di meja biar pasti kau lihat. Tidak ada, cari kau baik. Sebenarnya tidak ada. Dari hari Jumat, Pak Sud titip ini baju, saya belum lihat ini penampakan bajunya kayak apa. Oke? Dan keluarga kami sangat seru, Minggu malam untuk istirahat kami jadi treasure hunt. Oke, kami menggeledah rumah. Saya bilang, ingat dulu baik-baik sama istriku. Ya, oke, dia keliling keluar, saya cari di dalam, dari lemari baju, istriku kembali. Coba cari di tasmu mungkin kau sudah packing. Belum ada, saya baru mau packing, saya bahkan belum lihat bajunya. Cari, tidak ketemu. Singkat ceritanya, mulai capek dan kami mulai seperti Adam dan Hawa saling menuduh. Kau yang lupa, cari kau baik. Begitu singkat ceritanya, ada satu tas memang yang dari awal kita sudah bilang, jangan-jangan di tas laundry baju. Tapi tidak mungkin, siapa mau taruh di laundry baju? Di dalam keputusasaan itu istri saya syukurnya, betul-betul dia cari di tas laundry baju, dia korek-korek. Dapat 3 lembar baju masih dalam plastiknya. Terus istri saya bilang, kau mungkin yang taruh, kau mau laundry tapi tidak jadi. Tidak, kau mungkin yang tidak sadar taruh di sini. Tidak. Sambil istri saya pegang, terus saya bilang, terus siapa yang taruh ini baju? Kita sekali lagi seperti Adam dan Hawa saling menuduh. Dan tiba-tiba ada suara ular dari belakang ketawa dengan bangga. Klaus yang taruh. Klaus adalah anak kami usia 3,5 tahun. Klaus yang taruh? Iya. Dan dia sangat bangga. Iya, Klaus yang taruh. Kenapa Klaus taruh di dalam tas nak? Nanti kalau di luar ada berdebu, berdebu. Nanti kalau berdebu nanti bajunya papa sama susu kotor. Jadi Klaus taruh rapi-rapi di bawah. Jadi dia benar-benar taruh 3 lembar baju di bagian bawah dan tertutup dengan baju-baju yang lain. Apakah inisiatifnya baik, jemaat sekalian? Baik. Apakah tujuannya baik? Baik. Tapi apakah niatnya yang baik dan tujuannya yang baik bisa membenarkan tindakannya? Tidak. Saya kasih tau, ya Klaus terima kasih ya sudah bantu papa simpan bajunya. Tapi lain kali kasih tau ke papa mama kalau kau kasih pindah barang. Oke? Bukankah begitu pula dengan kehidupan rohani kita, jemaat sekalian, bapak ibu sekalian? Nanti kalau tidak ada orang yang melayani, siapa yang melayani? Kalau tidak ada yang saya berbuat baik, siapa yang baik sama dia? Kalau tidak ada yang kasih persembahan, bagaimana nasib gereja? Kan kalau begini, kan kalau begitu. Jadi kita berpikir karena saya punya perbuatan baik, saya punya niat baik, tentu dong hasilnya benar. Dan jangan-jangan kita seringkali berbangga dengan perbuatan baiknya kita, dengan niat baiknya kita.
Padahal kita lupa, perbuatan baik kita, niat baik kita tidak pernah menyelesaikan masalah. Yang dilakukan sama anak saya malah menambah masalah. Kita seringkali berpikir, saya bukan mau mengatakan persembahan tidak baik, pelayanan tidak baik, berbuat baik tidak baik. Bukan, tapi kalau engkau dan saya berpikir dengan perbuatan baikku dan niat baikku, saya layak diselamatkan, omong kosong. Kita sangat keliru kalau berpikir engkau dan saya bisa menenangkan murka Allah dengan perbuatan baik kita. Kita mengira rekonsiliasi, perdamaian adalah tugas rohani yang harus kita kerjakan agar Allah mau menerima kita kembali. Tidak bisa. Ingat sekali lagi, kita manusia berdosa, musuh Allah. Makanya ketidaktahuan bisa diselesaikan dengan informasi. Kelelahan bisa didorong dengan motivasi. Masalahnya, permusuhan dengan Allah hanya bisa diatasi dengan rekonsiliasi. Dosamu tidak bisa diselesaikan dengan pengetahuanmu. Dosanya kita tidak bisa diselesaikan dengan motivasi rohaninya kita. Tidak bisa. Masalah utama kita sekali lagi bukan kelelahan, bukan ketidaktahuan. Kita ini loh titik awalnya, startnya, musuh Allah. Dan jelas sekali di dalam rekonsiliasi bukan kita inisiatornya, Allah inisiatornya. Kita bisa lihat dari harga yang harus dibayar. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan perbuatan baik manusia, dengan persembahan manusia, dengan pelayanan manusia. Tidak. Sebab Allah menaikkan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Kata memperhitungkan di sini bahasa aslinya saya sederhanakan saja. Ini kayak istilah ekonomi gitu. Ibarat ada orang berhutang, dia mencatat hutang di buku besar. Tahu ya? Buku besar. Nah, hutang kita itu seperti dicatat di buku hutang besar. Tapi ketika Yesus mendamaikan kita, dia itu bukan sekedar menghapus. Di salib itu terjadi pemindahan rekening dari rekening kita ke rekening Kristus. Hutang itu bukan dicoret, hutang itu dibayar, didunaskan, didamaikan. Pemindahan itu terjadi oleh salib Kristus. Makanya di dalam Dia, kita ini bukan sekedar diampuni. Kalau diampuni itu dicincai, Dia maafkan. Bukan, kita didamaikan. Kenapa didamaikan? Karena Dia mengganti posisi engkau dan saya di atas kayu salib. Itu loh didamaikan. Makanya kita ini adalah musuh yang telah diampuni. Jemaat sekalian, bukan orang baik yang diterima. Kita harus sadar ini. Yuk sama kita sama-sama membaca ya. Saya adalah musuh. Saya adalah musuh yang telah diampuni, bukan orang baik yang diterima. 1, 2, 3. Saya adalah musuh yang telah diampuni, bukan orang baik yang diterima. Kita seringkali berpikir, kenapa saya diterima? Karena saya sudah berbuat baik. Pertanyaannya, jika Kristus sudah melunasi hutang kita, kenapa sih kita seringkali tanpa sadar mungkin masih hidup seperti orang yang dikejar penagih hutang? Kita masih berjuang melunasi hutang yang sebenarnya sudah lunas dibayarkan oleh Kristus. Saya bukan mengajak kita untuk hidup sembarangan, bukan. Tapi kebebasan, kelegaan itu sudah berbeda teman-teman, jemaat sekalian. Poin pertama kita melihat bahwa kita sudah melihat dasar pendamaian, karya Kristus. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua, dampak pendamaian. Dampaknya apa? Kita didamaikan menjadi utusan Kristus. Ayat 18, Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian kepada kita. Ayat 19, Ia telah mempercayakan berita pendamaian kepada kita. Lihat ya, kita dipercayakan pelayanan pendamaian, kita dipercayakan berita pendamaian. Dua hal ini menjadikan kita adalah utusan Kristus. Mungkin ada di antara kita ketika saya baca ini juga saya berpikir, kenapa Paulus itu tiba-tiba kesannya seolah-olah terjadi lompatan dari teologi pendamaian pindah ke teologi pengutusan. Nah, ini bukan dua topik berbeda yang kebetulan berdampingan. Bukan. Melainkan logika berpikir yang tidak terhindarkan. Saya ulangi. Pendamaian dan pengutusan bukan dua topik berbeda yang kebetulan berdampingan. Tetapi logika berpikir yang tidak terhindarkan. Artinya apa?
panggilan, pengutusan bukan tugas atau beban tambahan atas keselamatan. Oh enak ini kau sudah diselamatkan kau dikasih kerja apa? Oh pergi kau bercerita. Bukan, pengutusan bukan beban tambahan, tapi respon alami dari perdamaian yang kita terima. Ketika kita bilang hidup sesuai dengan identitas kita, kita adalah ciptaan yang baru. Kita dulu musuh, yes. Setelah didamaikan kita adalah orang-orang percaya. Dan panggilan kita sebagai orang percaya yang sudah didamaikan adalah pergi bersaksi. Ayat 20a. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Kata utusan-utusan Kristus di sini bahasa aslinya adalah presbeo. Memang bacanya begitu bukan karena efek muka saya. Presbeo itu adalah utusan resmi kaisar. Itu artinya apa sih kalau bahasa sekarang itu perwakilan atau duta. Jadi kami ini adalah perwakilan Kristus atau kami adalah duta-duta Kristus. Nah di dunia Romawi penolakan terhadap duta adalah penolakan terhadap sang kaisar atau sang raja itu sendiri. Sehingga ketika seorang duta datang menyampaikan pesan, dia bukan berbicara atas nama pribadi atau pendapat pribadi, melainkan dia membawa otoritas penuh dari sang kaisar itu sendiri. Ketika duta datang, orang sudah tahu, oh ini perwakilannya sang kaisar. Apa yang diomongkan sama dengan yang diomongkan oleh sang raja atau sang kaisar. Begitupun kita, Bapak Ibu sekalian, ketika kita dikatakan orang percaya adalah duta-duta Kristus, seharusnya kita hidup membicarakan, mewakilkan Kristus. Pertanyaannya adalah, selama ini engkau berbicara dengan orang, engkau bercerita, engkau memikirkan segala sesuatu, kita sedang berbicara mewakili siapa? Mewakili Tuhankah atau mewakili diri sendiri? Apa sih topik yang paling banyak engkau bicarakan, engkau pikirkan? Pekerjaanmu kah? Relasimu kah? Studimu kah? Apa yang paling sering kita bicarakan? Jangan-jangan selama kita hidup kita berbicara, kita fokus. Bisnisku lagi sepi. Ada peluang bisnis apa? Keluargaku lagi begini. Prestasiku begini dan sebagainya. Jangan-jangan sebagai duta Kristus kita tidak hidup mewakili kerajaan Allah. Kita hidup untuk kerajaan sendiri. Apa yang paling banyak engkau dan saya pikirkan dan bicarakan rekan-rekan? Kerajaan siapa yang kita hidupi? Paulus juga menyebut dirinya sebagai duta Kristus, perwakilan Kristus. Kenapa dia perlu mengklaim dirinya, saya duta Kristus? Karena jemaat Korintus saat itu menganggap penampilan Paulus dan perkataannya tidak penting. Apa tonje kau Paulus? Apa kau bilang benar jika? Jadi Paulus itu ketika berbicara menyampaikan kebenaran, Paulus tidak dianggap. Makanya dia bilang, saya ini duta Kristus. Bukankah juga sama dengan zaman sekarang ya? Bukan hanya zaman dulu. Kecenderungan kita untuk menilai pelayanan seseorang ini hebat atau tidak dari mana sih? Karismanya. Dari kepopulerannya, dari media sosialnya. Followersmu banyak tidak. Kalau kau bukan orang terkenal, jangan kau banyak bicara. Apa tonja kau? Bukankah kita seringkali menilai pemberitaan ini dari siapa yang berbicara? Kecenderungan kita seperti itu, tapi Paulus tidak pernah mengklaim otoritasnya dari penampilannya. Justru Paulus sedang berkata ketika dia bilang, saya adalah duta Kristus, otoritasku bukan dari kemampuanku, bukan dari penampilanku, bukan dari retorikaku, tetapi dari siapa yang mengutus saya, Allah sendiri. Otoritasnya itu loh. Kita sebagai orang percaya ketika kita memberitakan Injil, otoritasnya itu harus jelas dari Allah, bukan dari diri sendiri. Begitupun dengan kita bersaksi. Otoritas pemberitaan firman Tuhan bukan bekerja berdasarkan performa pemberitanya, melainkan pada isi siapa yang diberitakan, Kristus itu. Ketika kami hamba Tuhan berdiri di sini, kami bukan sedang bekerja berdasarkan performa kami, bukan. Yang kami sampaikan adalah siapa pribadi karya Kristus. Sehingga otoritas kita adalah pengutusan Tuhan. Otoritas saya, otoritas Bapak Ibu sekalian adalah otoritas dari Tuhan. Pengutusan Tuhan bukan validasi manusia.
Saya tahu banyak faktor, tapi bukankah salah satu sisi ekstrim, tantangan dan hambatan terbesar kita tidak menjadi duta Allah yang maksimal? Validasi manusia. Kita takut dijauhi. Kita takut dibilang, sok Kristen sekali kok. Jadi pendeta mau kok, jangan kok bicara-bicara sedikit-sedikit iman-iman. Kita bicara cuan. Bahkan berawalnya dari kita, mungkin kita takut kehilangan keamanan dan kenyamanan kita. Kita takut ketika kita membicarakan iman, Kristus, hidup kita terganggu. Yang anak-anak sekolah, kuliah. Berawalnya dari kita tidak takut bagi jawaban, ada risiko bukan? Peliknya ini, jangan aku berteman sama dia. Berapa banyak dari kita yang mungkin jadi karyawan, takut kehilangan pekerjaan, kita ikut saja arahan bos. Kita tahu ini tidak sesuai, ikut saja arahan bos. Atau berapa banyak dari kita mungkin pemilik bisnis, masa tidak main-main? Tidak main mana paten lah, main saja masih tekor begini bisnis, masa kita tidak main? Ada risiko bukan hidup sebagai duta kerajaan Allah. Tapi yang saya mau katakan Bapak Ibu sekalian, ketika engkau dan saya takut ditolak sehingga engkau tidak memberitakan firman Tuhan, ingatlah ini. Kristus Sang Raja yang Agung bersedia menjadi orang asing yang ditolak lebih dahulu, agar engkau dan saya yang asing dan tertolak bisa diterima sebagai anak Allah. Ketika kita begitu takut tertolak, kita lupa Kristus sudah lebih dahulu tertolak untuk engkau dan saya yang tidak layak. Sebenarnya tidak layak. Tapi Kristus bersedia tertolak, sedangkan kita yang sudah diselamatkan tidak mau tertolak sama dunia ini. Di sisi lain, di sini sisi ekstrim validasi manusia, di sisi yang lain berpikir bahwa oke, saya orang Kristen, saya duta kerajaan Allah, duta Kristus, berarti saya adalah salesman-nya Tuhan. Saya harus perfect, saya harus hebat, saya harus terkenal. Kalau ada orang yang berhasil bertobat karena pelayanan saya itu karena saya. Satu kabar baik saya mau berikan kepada setiap kita adalah, kelegaan bagi kita adalah, kita tidak pernah membawa beban untuk mengubah orang menjadi orang percaya. Panggilan kita tidak pernah membawa beban membuat orang menjadi percaya. Tugas kita satu, membawa undangan untuk diterima oleh Allah. Jangan berpikir kita ini sebagai closing, harus marketing closing. Kita terbiasa budaya closing. Sampai kita berpikir untuk keselamatan orang, bebannya closingnya di mana? Di kita. Kalau berhasil closing nanti dapat komisi di sorga. Beban kita tidak pernah mengubah orang. Tugas kita hanya membawa pesan, membagikan berita baik itu. Sehingga ketika kita menjadi duta kerajaan Allah, panggilan kita bukan untuk memenangkan pertandingan debat iman. Gak usah debat iman. Panggilan kita apa sih? Memberitakan pesan perdamaian Tuhan. Itu loh titik. Siapapun bisa bukan bercerita. Kadang-kadang kita, saya belum tahu ini apologetikanya bagaimana nih, debatnya ini apa. Teman-teman, saya terbiasa di pemuda. Bapak Ibu sekalian, panggilan kita ini loh, cukup satu, membagikan pesan perdamaian Tuhan. Oleh sebab itu, panggilan kita bersaksi bukan tugas tambahan bagi orang-orang tertentu yang sangat rohani di gereja. Bukan, bersaksi tidak pernah menjadi tugas tambahan khusus untuk orang-orang yang religius. Kenapa? Karena seringkali kalau kita memisahkan begini, identitas kita sebagai duta kerajaan itu akhirnya hilang. Identitas kita sebagai orang-orang yang sudah didamaikan Allah hilang. Kita gantikan apa? Identitas kita sebagai ciptaan yang baru, duta kerajaan Allah, kita gantikan apa? Identitas sebagai pebisnis, identitas sebagai karyawan, identitas sebagai orang tua, identitas sebagai warga masyarakat. Kita hilang, seolah-olah identitas kita tidak ada hubungannya dengan perdamaian yang Tuhan sudah kerjakan. Kita memisahkan dua hal itu. Kita akhirnya apa? Kehilangan makna dalam hidup, kehilangan makna dalam rutinitas. Kita bekerja untuk apa? Ya sederhana, untuk penghasilan, untuk masa depan. Engkau bergaul untuk apa? Untuk kenyamanan sosial. Kita lupa panggilan utama kita adalah menjadi duta kerajaan Allah dimanapun, di dalam pekerjaanmu, di dalam studimu, di dalam pelayananmu, di dalam kehidupan bermasyarakatmu. Kita duta kerajaan Allah melalui hal-hal itu, bukan dipisah-pisahkan, bukan dikotak-kotakan. Ketika engkau dan saya benar-benar sadar bahwa saya adalah duta kerajaan Allah, saya pastikan cara memandang segala sesuatu dan cara kita menjalani hidup pasti akan berubah total. Di tempat kerja, di rumah, dimanapun Tuhan tempatkan dan apapun yang kita kerjakan, semuanya tentu untuk pekerjaan Tuhan.
ayat 20b. Ini bagian yang menurut saya paling menarik ketika saya mempersiapkan dan mendalami bagian ini. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu. Ketika saya cari artinya apa nih meminta, bukan cuma terima Tuhan Yesus ya, terima Tuhan Yesus ya, bukan. Deometa itu artinya memohon dengan sangat, memohon. Meminta dengan mendesak. Ayo percaya Tuhan, ayo percaya Tuhan. Ketika saya baca bagian ini, saya mau luruskan, memohon di sini bukan mengemis. Bukan mengemis, tetapi permohonan yang lahir dari kasih yang sebenarnya tidak butuh apapun. Allah sebenarnya tidak butuh apapun. Paulus sebenarnya tidak butuh apapun, tapi dia memohon untuk orang-orang bertobat. Saya ketika membaca bagian ini, dah salah ini. Bukankah Allah maha kuasa? Bukankah Allah begitu berdaulat? Masa Allah memohon? Tapi ketika saya membaca bagian ini, saya sadar bahwa ini bukan kelemahan Allah. Ini bukan menggambarkan Allah yang begitu lemah. Tetapi ini menggambarkan ekspresi anugerah Allah yang begitu besar. Allah memohon kepada kita. Siapa kita? Allah memohon. Paulus memohon kepada jemaat Korintus atas nama Kristus. Ini bukankah paradoks? Duta raja yang agung seharusnya datang dengan wibawa, bukan? Datang dengan elegan, bukan? Datang dengan otoritas, bukan? Tetapi Paulus datang dengan sikap pemohon, mendesak, ayo terima Tuhan. Ini artinya apa? Harga diri lebih tinggi. Kita harus melihat bahwa keselamatan jiwa begitu mendesak dibandingkan harga diri kita. Harga diri itu tidak lebih tinggi daripada urgensi ini loh, keselamatan jiwa. Ketika saya membaca bagian ini, saya menyimpulkan satu hal. Kita ini adalah duta kerajaan Allah. Panggilannya apa? Menyampaikan pesan kebenaran dengan kerendahan, bukan dengan arogan. Berapa banyak sih dari kita menjadi orang yang arogan iman? Saya kan sudah diselamatkan, Mi. Kenapa saya harus memohon sama kau? Saya pun begitu. Bukankah tugasku sudah selesai menyampaikan kebenaran? Kau tidak mau ya sudah. Bodoh amat. Yang penting saya sudah sampaikan, bukan? Yang butuh siapa? Yang butuh siapa? Kalau saya jujur, bodoh amat. Bodoh amat. Sebagai hamba Tuhan saya berdiri di sini, saya bilang saya bodoh amat. Tapi ketika saya membaca dan merenungkan bagian ini, saya semakin sadar bahwa betapa jauhnya dan rusaknya saya dari standar Tuhan. Dan di titik yang sama saya sadar betapa besarnya anugerah Tuhan dalam hidupku. Saya tidak bisa bayangkan kalau Tuhan bilang, saya mati untuk kau di kayu salib. Untuk apa? Yang butuh siapa? Memohon sama kau, Tris. Yang butuh siapa? Siapa saya? Siapa engkau di hadapan Tuhan? Tapi raja itu loh, memohon. Allah sendiri rela memohon demi mendamaikan kita yang berdosa. Pertanyaannya adalah, lantas mengapa engkau dan saya yang sesama manusia berdosa merasa lebih baik daripada orang lain, merasa lebih layak daripada orang lain, sehingga kita hidup untuk diri kita sendiri? Kan saya memang lebih baik, saya lebih rajin, saya lebih aktif, saya lebih bayar harga. Tuhan lebih layak selamatkan saya. Yang butuh siapa? Dalam kisah pendamaian hari ini kita akan melihat bahwa pengenapan itu terjadi dalam Kristus. Kalau dari perjanjian lama secara khusus di Kejadian 3 kita tahu kisah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dan kita akan melihat di situ ada narasi rekonsiliasi yang gagal. Dari siapa? Dari Allah, bukan. Dari pihak manusia. Ketika Allah datang, Adam dan Hawa bersembunyi, bukan? Manusia bersembunyi. Di perjanjian lama manusia bersembunyi. Dan Allah yang datang, Adam, di manakah engkau? Ini adalah bayangan awal dari Allah yang berinisiatif. Dan di perjanjian baru kita lihat penggenapan dalam Kristus itu. Allah tetap tidak menunggu manusia berinisiatif, tidak. Manusia yang butuh, tapi Allah tidak menunggu manusia. Yang Allah lakukan adalah Allah justru berinisiatif mengutus anaknya yang tunggal mati di atas kayu salib. Allah yang berinisiatif. Engkau dan saya memang setelah diselamatkan adalah duta kerajaan Allah. Tapi kita harus lihat dengan jelas, Yesus adalah duta perdamaian tertinggi dari Allah.
Di salib dia menanggung hukuman dosa kita. Kebangkitannya adalah deklarasi bahwa perdamaian kita telah selesai. Sang Raja yang agung bukan datang dengan bala tentara sorga. Dia datang sendirian dengan kesediaan mati untuk manusia berdosa. Yang Maha Kuasa memilih untuk Diometa, memohon kepada ciptaannya yang berdosa. Nangkap enggak sih? Masuk akal enggak sih? Saya ketika merenungkan bagian ini sekali lagi, saya tidak masuk akal ini Tuhan. Engkau Allah yang begitu maha kudus, Engkau begitu berdaulat. Kenapa Engkau memohon? Bukan memohon kepada ciptaan yang baik, Engkau memohon kepada ciptaan yang berdosa. Tidak masuk akal. Tapi inilah betapa besarnya kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Kasih karunia yang tidak masuk akal untuk engkau dan saya. Kita kembali ke kisah Hiro. Pada tahun 1974, sekali lagi 30 tahun setelah Perang Dunia sebenarnya sudah selesai. Akhirnya mantan komandannya, yang komandannya dulu sudah pensiun, mantan komandannya datang ke hutan Filipina mencari Hiro. Dan karena dia melihat komandannya datang, dia percaya. Komandannya datang menyampaikan pesan, perang sudah selesai. Kau berhenti lagi bertugas. Perang sudah selesai. Ketika komandannya yang memberitahu dia, barulah dia percaya dan akhirnya berhenti dari semua perjuangannya. 30 tahun. Tahu apa yang menarik? Hiro berkata adalah, saat akhirnya dia mendengar perang sudah selesai, dia menangis. Dia menangis bukan karena dia malu 30 tahun di prank, bukan. Tapi karena 30 tahun hidupnya dihabiskan dengan ketegangan dan perjuangan yang sia-sia. 30 tahun dia hidup sia-sia. Perang sudah selesai, tapi komandannya, orang yang paling dia nanti-nantikan untuk berbicara, orang yang paling dia percaya, tidak mencari dan memberitahu Hiro. 30 tahun. Saya ketika membaca berita ini, saya berpikir, gila, komandannya jahat sekali. Egois sekali komandannya, bukan? Apa sih susahnya kau datang dari Jepang, cari Hiro. Hiro sudah selesai perang, jangan berjuang. Apa susahnya? Kenapa engkau begitu egois? Kenapa engkau begitu jahat? Tapi ketika saya menghakimi komandannya, dalam hati saya tersadar, bukankah saya sama seperti komandan itu? Mungkin dengan diantara kita pun sama seperti komandan itu. Kita tahu yang benar, kita tahu berita perdamaian sudah selesai, tapi kita diam. Kita tidak mencari jiwa-jiwa yang membutuhkan berita perdamaian ini, kita diam. Izinkan saya memberitahu kesempatan ini untuk rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian yang belum menerima Kristus dalam pergumulan yang ada. Izinkan saya berkata ke dalam kesempatan ini, yuk terimalah Kristus, perang sudah selesai. Kristus sudah membayar segalanya. Berdamailah dengan Allah. Terimalah dia sebagai Tuhanmu dan Juru Selamatmu satu-satunya. Dan ketika engkau sudah lama menjadi orang Kristen, izinkan saya memberitahu hal yang sama. Perang sudah selesai. Kristus sudah membayar segalanya. Berdamailah dengan Allah. Dan pergilah, pulanglah, menjadi utusan Kristus, menjadi duta yang membawa berita perdamaian yang paling besar, berita perdamaian yang paling penting yang pernah diumumkan dalam sejarah manusia. Masalahnya bukan banyak orang yang belum berdamai, bukan. Masalahnya banyak orang yang belum mendengar, banyak orang yang belum diberitahu perdamaian sudah selesai. Apakah engkau dan saya terus akan diam sementara orang lain terus masih sibuk berperang dalam hidup yang sebenarnya sudah dimenangkan oleh Kristus? Apakah engkau dan saya akan terus diam? Duta tidak harus selalu pergi jauh, bermisi ke pedalaman, tidak. Di tempat kerja kita ada hero-hero yang masih bertempur. Jiwa mereka menangis, kenapa? Karena engkau dan saya diam. Menyimpan berita perdamaian untuk diri sendiri, bukan?
Berapa banyak dalam keluargamu ada hero-hero yang tahu bahwa perdamaian ada. Saya sudah dengar Yesus, tapi saya tidak tahu perdamaian itu benar-benar ada. Tapi jiwanya menangis. Kenapa? Karena engkau dan saya diam. Orang Kristen diam melihat jiwa-jiwa yang terhilang. Bukankah di lingkungan rumah kita berapa banyak ada hero-hero yang sudah kelelahan mencari Allah dengan cara yang salah. Jiwa mereka menangis, tapi engkau dan saya diam. Kita hidup menjadi orang Kristen yang begitu egois. Saya nyaman jadi orang Kristen, saya sudah aman jadi orang Kristen. Bukankah keselamatan itu pasti yes? Tapi berawalnya dari engkau dan saya begitu egois. Dalam seri khotbah bulan ini, kita sudah belajar bersama bahwa Kristus sudah naik ke surga. Dia memerintah. Yes dan amin. Tapi panggilan kita bukan hanya duduk, diam, menunggu kedatangan Tuhan, bukan. Memang usaha kita tidak menyelamatkan kita. Tapi ada pekerjaan yang menunggu dalam keselamatan kita. Melalui khotbah minggu lalu dikatakan bahwa pencurahan Roh Kudus terjadi. Dan pencurahan Roh Kudus ini memampukan engkau dan saya untuk bersaksi. Dan hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Allah bukan dengan kekuatan. Allah bukan dengan paksaan. Tapi dengan diometa. Permohonan yang penuh kerinduan. Ingin memakai suaramu, ingin memakai suaraku menjadi duta kerajaan Allah. Menyampaikan pesan dari surga. Pesan paling penting, perang telah diselesaikan di atas kayu salib. Dia sudah bangkit mengalahkan maut. Dia sudah naik ke surga memerintah. Berdamailah dengan Allah. Mari kita masuk dalam doa.